Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arief, Kakak Asdos, dan teman-teman sekalian. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan hasil dari diskusi tugas akhir kami terkait perencanaan pengelolaan sampah perkotaan di Kecamatan Karangawen yang beranggotakan saya sendiri Maudi Widya Putri dan rekan-rekan saya Aida Rahma Fajriati, Dwi Andika, Elza Farodela, Kecia Felicia, Puji Cipta, Syafa Aulia, Cynthia Hoirunisa, dan Teresia Elizabeth. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang diperlukannya perencanaan pengolahan sampah. Menurut UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengolahan itu perlu dilakukan secara tepat. Nah, maka dari itu untuk pengolahan ini tuh diperlukan aspek yang penting sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, keamanan, dan kesehatan bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya merupakan mengapa perlunya perencanaan di Kecamatan Karangawen. Karena berdasarkan SIPSN Timbulan Sampah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2019 ke tahun 2020 itu mengalami peningkatan dari 3,7 juta ton sampai 4,3 juta ton. Nah, angka tersebut itu tidak pernah menurun setiap tahunnya, maka dari itu sampahnya itu terus meningkat. Proses jumlah produksi sampah di Kabupaten Demak itu juga belum memadai ya. Jadi kayak TPA, TPS-nya itu sangat-sangat kurang. Maka dari itu diperlukan perencanaan pengolahan sampah yang kami lakukan di Kecamatan Karangawen. Kemudian tujuan dari perencanaan pengelolaan sampah yang pertama yaitu untuk merealisasikan pengelolaan sampah di Kecamatan Karangawen yang memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan yang sesuai dengan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Demak. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari sampah yang jumlahnya semakin meningkat di Kabupaten Demak. Selanjutnya pada layar tertera peta administrasi Desa Karangawen yang memiliki 12 desa dengan luas 66,95 km pangkat 2 dengan kepadatan penduduk sebesar 1.413 jiwa per kilometer pangkat 2 dengan timbulan sampah sebesar 0,95 liter per orang per hari atau 0,0 kg per orang per hari. Untuk informasi lainnya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada metodologi perencanaan. Di dalam metodologi perencanaan ini terdapat tujuan operasional perencanaan dan perancangan secara operasional, di mana tujuan perencanaan dan perancangan secara operasional untuk menunjang proses pengumpulan data di lapangan beserta proses perencanaan dan perancangan yang dilakukan. Kemudian tujuan operasionalnya itu menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perencanaan dan langkah-langkah yang sesuai dalam perencanaan pengolahan sampah. Kemudian waktu dan lokasi, di mana waktu perencanaan terdapat beberapa tahap dalam pengelolaan persampahan Kecamatan Karangawen, seperti tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Lokasinya yaitu di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik, teknik pengambilan sampel menurut SNI 19394 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Next. Oke, lokasi pengambilan sampel kita berlokasi di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dan hanya dilakukan pada wilayah perumahan, yaitu terdiri dari perumahan permanen, perumahan semi permanen, dan perumahan non permanen. Oke, sini ada alat pengambilan sampel menurut SNI 19394, yaitu kotak. Yang pertama ada kotak pengukur volume sampah, yang kedua ada timbangan, yang ketiga ada kantong plastik, yang keempat ada sarung tangan, yang kelima ada alat pengukur, dan terakhir itu ada masker. Next. Oke, kemudian teknik pengambilan sampel sesuai dengan SNI 19394, teknik pengukuran dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara menentukan lokasi pengambilan sampel, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan seluruh peralatan yang diperlukan, kemudian melakukan pengambilan dan pengukuran sampel sampah dengan cara bisa dilihat sendiri informasi di layar kaca. Kemudian selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dominan menggunakan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dengan tujuan mendapatkan teori dan dasar yang kuat tentang perencanaan yang akan dilakukan.
Baik, berikutnya untuk teknik pengolahan dan juga analisis data. Yang pertama ada perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Nah, untuk memproyeksikan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah metode aritmatik, di mana rumusnya tertera pada layar. Baik, untuk metode yang kedua adalah metode geometri, dan yang ketiga adalah least square, di mana masing-masing rumus tertera pada layar. Nah, dari ketiga metode pendekatan tadi, untuk jumlah penduduk ini hanya digunakan dari satu metode yang diperoleh dari nilai R yang mendekati 1 dan juga nilai standar deviasi terkecil. Berikutnya untuk perhitungan proyeksi timbulan sampah. Perhitungan timbulan sampah ini didapatkan dari hasil pengambilan sampel yang telah dilakukan dan juga diproyeksikan hingga tahun 2030. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi timbulan sampah sendiri ada pertumbuhan penduduk, PDRP, dan juga pertumbuhan fasilitas umum yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk proyeksi timbulan sampah sendiri dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada layar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kondisi existing persampahan di Kecamatan Karangawen itu sendiri. Metode yang kami gunakan adalah metode pendekatan daerah tipikal karena kami tidak memiliki kesempatan untuk dapat melakukan survei di tempat kejadian, maka kami melakukan pendekatan menggunakan daerah tipikal. Yang pertama, dari segi pewadahan itu bisa dilihat dari gambar bahwa wadah sampah yang digunakan di Kecamatan Karangawen itu cenderung menggunakan ember bekas, tong sampah plastik, dan juga bak permanen, yang mana hal ini masih belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di SNI 192454/2002, sehingga masih perlu dibenahi kembali. Kemudian untuk pengumpulan itu terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari peran masyarakat. Di Kecamatan Karangawen itu sendiri masyarakatnya sudah mulai berperan aktif di mana mereka melakukan pengumpulan sampah langsung menuju TPS terdekat. Kemudian untuk penempatan wadahnya, masyarakat juga sudah melakukan penempatan wadah di tempat-tempat yang strategis sehingga memudahkan untuk melakukan proses pengumpulan. Untuk periode pengumpulan biasanya di Kecamatan Karangawen dilakukan 1-4 hari sekali dengan ritasi 1-3 kali sehari, dan lembaga masyarakatnya itu terdapat lembaga kebersihan di tingkat kelurahan yang mana dikelola oleh lembaga kebersihan kelurahan, LKMD, RT atau RW. Intinya untuk pengumpulan di Kecamatan Karangawen itu sendiri sudah cukup baik, hanya saja frekuensi pengumpulannya masih perlu ditingkatkan lagi karena pada nyatanya di standar SNI itu harusnya maksimalnya adalah 3 hari sekali, tapi di Kecamatan Karangawen masih ada yang sampai 4 hari sekali dan belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berdasarkan komposisi-komposisi yang ada. Selanjutnya untuk pemindahan dan pengangkutan, kondisi pemindahannya bisa dilihat bahwa kontainer-kontainer yang terdapat di Kecamatan Karangawen itu biasanya tersebar di beberapa desa, dan ada juga satu desa yang menggunakan kontainer tersebut secara bersamaan, dan terkadang ada kontainer yang di mana masa pakainya seharusnya sudah diganti tapi masih belum diganti sehingga dalam keadaan yang kurang baik. Kemudian untuk pengangkutan sendiri dapat dilihat dari gambar di Kecamatan Karangawen masih cenderung menggunakan truk dam, yang mana truk damnya itu dalam kondisi yang kurang baik juga. Dapat dilihat pada gambar itu ada bolong-bolongnya sehingga terkadang dalam proses pengangkutan itu sampahnya berserakan sehingga menimbulkan sampah di jalanan, dan seharusnya di SNI itu tertera bahwa pengangkutan dilakukan dengan truk amrol. Nah, terkait dengan kondisi-kondisi existing yang sudah dijelaskan berikut, maka kami akan melakukan perencanaan terkait pengelolaan sampah di Karangawen, yang mana perencanaan tersebut akan dilakukan dari tahun 2021 sampai 2030 atau 10 tahun ke depan, dimulai dari 2021. Jadi data acuan yang kami gunakan itu adalah data acuan dari tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama, kita harus melakukan proyeksi jumlah penduduk, PDRB per kapita, PDRB industri, dan juga PDRB pertanian. Keempat aspek ini perlu diproyeksikan karena keempat aspek ini diperlukan untuk bisa memproyeksikan timbulan sampah yang akan diproyeksikan untuk 10 tahun ke depannya. Dapat dilihat dari hasil proyeksi yang sudah kami perhitungkan, laju pertumbuhan PDRB per kapita, PDRB industri, dan juga pertanian mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tidak ada terjadi penurunan, sehingga hal ini akan berakibat cukup besar terhadap timbulan sampah yang akan ditimbulkan 10 tahun ke depan. Baik, selanjutnya ada proyeksi timbulan sampah. Berdasarkan perhitungan yang telah kami dapatkan, dapat dilihat di tabel pada layar untuk proyeksi timbulan sampah per desa, yakni ada dalam satuan meter kubik per tahun, ada juga dalam satuan meter kubik per hari. Nah, proyeksi ini dari tahun 2021 sampai 2030 dengan 12 kelurahan di Kecamatan Karangawen meliputi Kelurahan Rejosari, Brambang, Klogorejo, Jeragung, Sidorejo, Wonosekar, Karangawen, Kuripan, Bumirejo, Margohayu, Teluk, dan Pundanarum.
Selanjutnya, perencanaan tingkat pelayanan. Jadi, perencanaan tingkat pelayanan didasarkan pada kemungkinan jumlah penduduk 10 tahun mendatang. Dalam perencanaan ini, kami membagi menjadi 4 periode. Hal ini dikarenakan agar perencanaan pembangunan lebih fokus dan prosentase yang ada merupakan kumulatif dari awal periode. Nah, target perencanaan tersebut diasumsikan berada pada periode pertama, yakni 37% untuk tahun 2021 sampai 2023. Kemudian periode kedua naik hingga 63% untuk tahun 2024 sampai 2026. Kemudian untuk periode 3 sampai 4 menyesuaikan tabel perhitungan yang ada di layar. Selanjutnya ada perencanaan aspek teknis operasional yang terbagi menjadi 4, yakni perencanaan pewadahan, perencanaan pengumpulan, perencanaan pemindahan, dan juga perencanaan pengangkutan. Baik, yang pertama ada perencanaan pewadahan. Pola pewadahan di Kecamatan Karangawen termasuk dengan pewadahan individual, yakni disediakan oleh masyarakat secara mandiri, wadah sampah berbentuk silinder dengan material yang terbuat dari plastik, sesuai dengan ketentuan yang ada di SNI 1924-54 tahun 2002, direncanakan pewadahan berupa bin dengan kapasitas 40 liter, dengan 3 jenis warna pada tiap tong sampah, yakni organik berwarna hijau, anorganik berwarna kuning, dan B3 berwarna merah. Setiap kepala keluarga disediakan 3 tong sampah dengan jenis komposisi masing-masing. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, didapatkan tabel pada layar mengenai pewadahan yang ada di Kecamatan Karangawen. Baik, selanjutnya ada perencanaan pengumpulan. Sesuai dengan ketentuan yang ada di SNI nomor 3242 tahun 2008, direncanakan pengumpulan dengan menggunakan motor roda 3 dengan kapasitas 1,3 meter kubik dengan ritasi pengumpulan yakni 2 rit. Pengangkutan dengan menggunakan motor roda 3 dilakukan 2-3 hari sekali dengan rincian sampah organik diangkut 3 kali dalam 1 minggu, sampah anorganik diangkut 2 kali dalam 1 minggu, dan sampah B3 diangkut 1 kali dalam 1 minggu. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil pada tabel mengenai jumlah motor roda 3 tiap kelurahan. Selanjutnya merupakan perencanaan pemindahan dari Kecamatan Karangawen. Nah, sesuai dengan SNI 192454, kami menggunakan kontainer sampah dengan kapasitas 6 meter kubik, lalu ritasinya 2 rit, dan faktor pemadatan 1,2. Dengan pada periode pertama itu ditambahkan 5 unit kontainer sampah, di Rejosari itu 2 unit, lalu Brambang 2 unit, dan Telogorejo 1 unit. Lalu pada periode kedua ditambahkan 4 unit, pada Jeragung 1 unit, Sidoarjo 1 unit, dan Wonosekar 2 unit. Setelah itu untuk dua periode selanjutnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya merupakan perencanaan pengangkutan. Sesuai dengan SNI juga, kami menggunakan Almro Truck dengan kapasitas 6 meter kubik, ritasinya 5 rit, dan faktor pemadatan atas 1,2. Pada periode pertama ditambahkan 1 Almro Truck pada Kelurahan Rejosari, Brambang, dan Telogorejo. Lalu pada periode berikutnya ditambahkan 1 lagi pada Kelurahan Jeragung, Sidoarjo, dan Wonosekar. Lalu untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya yaitu ada perencanaan aspek non-teknis yang terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perencanaan aspek lembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Yang pertama yaitu perencanaan aspek kelembagaan. Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multidisiplin yang bertumbuh pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Pengelolaan sampah di Kecamatan Karangawen sebagian besar dilakukan oleh DLHK Kabupaten Demak dan RT RW setempat, khususnya sistem pengumpulan dan pemindahan sampah menuju TPS. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Nah, dijelaskan mengenai tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, diantaranya yaitu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, penanganan sampah, menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA sampah, serta melaksanakan pengelolaan retribusi sampah. Yang kedua ada aspek peraturan. Aspek peraturan pengelolaan sampah Kecamatan Karangawen diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018
tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terdapat peraturan hukum mengenai ketentuan umum, strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dan larangan memperlakukan sampah yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan lingkungan. Next, peraturan yang selanjutnya yaitu ada aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam pengelolaan sampah. Aspek pembiayaan ini terdiri dari 3 aspek, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya retribusi. Biaya retribusi ini diperoleh dengan membagi total biaya yang dikeluarkan dalam operasional pengelolaan sampah per tahun dengan banyaknya pengguna jasa pengelolaan dalam perencanaan ini. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2017 tentang perubahan tarif retribusi jasa umum. Biasanya tarif retribusi sampah ini berbeda-beda setiap dari sumbernya. Tabel berikut merupakan total biaya pengelolaan sampah pada 10 tahun yang akan mendatang, yaitu di tahun 2021 sampai 2030 dengan jumlah totalnya yaitu sebesar 23.928.714.861. Kemudian terdapat tabel jumlah retribusi pada golongan 1 sampai golongan 4 pada tahun 2021 sampai 2030. Selanjutnya yaitu ada aspek peran serta masyarakat, di mana masyarakat merupakan salah satu faktor terbesar penentu keberhasilan suatu pengelolaan sampah perkotaan. Nah, berdasarkan SNI 3242 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di pemukiman, aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan pemukiman yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilah sampah sesuai komposisinya, melakukan konsep 3R, membayar retribusi sampah, dan mematuhi peraturan mengenai sampah. Peran serta masyarakat dapat ditinjau melalui aspek perilaku, pemahaman, teknik operasional, serta kelestarian lingkungan hidup. Baik, dari aspek-aspek yang telah kami jelaskan di atas, maka kami dapat menarik kesimpulan terkait presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama, dalam melakukan perencanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Karangawen itu meliputi aspek teknis dan juga non-teknis, yang mana aspek teknis tersebut terdiri dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Kemudian aspek non-teknisnya terdiri dari kelembagaan, peraturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Yang kedua, salah satu hal yang paling penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yaitu di bidang perekonomian, di mana finansial itu adalah hal yang sangat penting, sehingga pemerintah Kecamatan Karangawen itu menerapkan peraturan yang mewajibkan bagi masyarakat untuk membayar biaya retribusi sampah. Dan yang ketiga itu adalah cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh timbulan sampah Kecamatan Karangawen yang tidak kunjung menurun, maka harus dilakukan penekanan dan juga peminimalisasian angka timbulan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dari Kecamatan Karangawen itu sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 6B. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi